Sistem saraf untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. Sistem saraf merupakan sistem yang mengatur, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan aktivitas tubuh dengan mengirimkan sinyal-sinyal elektrik melalui jaringan saraf. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk merespons rangsangan, mengatur homeostasis, dan memfasilitasi komunikasi antar sel tubuh. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian utama, sistem saraf pusat, SSP, dan sistem saraf perifer, SSP. Sistem saraf pusat, SSP. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SSP bertanggung jawab untuk memproses informasi yang diterima dari tubuh dan mengirimkan instruksi untuk menghasilkan respons yang sesuai. Otak, cerebrum. Otak merupakan pusat kontrol utama tubuh yang terletak dalam tengkorak. Otak manusia memiliki 4 bagian utama, korteks cerebral, otak tengah, mesencephalon, otak belakang, hindbrain, dan otak kecil, cerebellum. Fungsi dan struktur korteks cerebral merupakan lapisan luar otak yang terlibat dalam fungsi tinggi seperti kesadaran, penginderaan, pemikiran, ingatan, dan pengambilan keputusan. Korteks cerebral dibagi menjadi 4 lobus: lobus frontal, perencanaan, kontrol motorik, pengambilan keputusan, lobus parietal, sensasi sentuhan dan persepsi spasial. Lobus temporal, pemrosesan suara, memori, dan lobus oksipital, pemrosesan penglihatan. Basal ganglia, sekelompok struktur otak dalam korteks cerebral yang terlibat dalam pengendalian gerakan motorik halus dan koordinasi gerakan. Otak kecil, cerebellum, terletak di bawah otak besar dan bertanggung jawab untuk koordinasi motorik, keseimbangan tubuh, serta pengaturan postur tubuh. Hipotalamus, bagian otak yang mengatur sistem endokrin dan homeostasis, seperti suhu tubuh, rasa lapar, haus, dan tidur. Hipofisis, pituitari, kelenjar kecil yang terletak di bawah hipotalamus dan mengontrol berbagai kelenjar endokrin tubuh dengan memproduksi hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan, GH, prolaktin, dan hormon perangsang tiroid, TSH. Sumsum tulang belakang, spinal cord. Sumsum tulang belakang adalah saluran saraf yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Ia berfungsi sebagai jalur utama untuk transmisi impuls saraf antara otak dan tubuh. Selain itu, sumsum tulang belakang juga bertanggung jawab atas refleks spinal yang mengatur respons tubuh terhadap rangsangan tanpa melibatkan otak. Struktur dan fungsi terdiri dari bahan abu-abu, sel saraf tubuh, dan putih, serat saraf yang mengirimkan sinyal.
Sumsum tulang belakang dibagi menjadi 31 segmen yang masing-masing mengontrol fungsi tertentu pada tubuh. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah mengirimkan impuls saraf motorik dari otak ke otot dan mengirimkan informasi sensorik dari tubuh ke otak. B. Sistem saraf perifer, SSP. Sistem saraf perifer terdiri dari saraf-saraf yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini menghubungkan SSP dengan anggota tubuh lainnya. Sistem saraf perifer terbagi menjadi dua komponen utama, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik, fungsi, mengontrol aktivitas tubuh yang disadari, termasuk gerakan otot rangka dan transmisi informasi sensorik dari tubuh ke otak. Komponen saraf sensorik menerima rangsangan dari luar tubuh, seperti sentuhan, suhu, rasa sakit, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Saraf motorik menghantarkan impuls dari otak ke otot rangka untuk menghasilkan gerakan. Sistem saraf otonom, SNO. Sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari atau otomatis, seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan tekanan darah. SNO terbagi menjadi dua bagian: sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatik bertanggung jawab untuk merespons situasi stres atau fight or flight, melawan atau melarikan diri. Sistem ini meningkatkan denyut jantung, memperluas saluran pernapasan, dan meningkatkan tekanan darah untuk mempersiapkan tubuh menghadapi stres. Sistem saraf parasimpatis bertanggung jawab untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal setelah respons stres. Sistem ini memperlambat detak jantung, meningkatkan pencernaan, dan menurunkan tekanan darah. Saraf cranial dan saraf spinal. Saraf cranial, saraf yang keluar langsung dari otak dan berfungsi untuk mengendalikan fungsi seperti penglihatan, penciuman, dan pergerakan otot wajah. Saraf spinal, saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan menghubungkan tubuh dengan SSP, C. Struktur sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah unit dasar dalam sistem saraf yang bertugas mengirimkan dan menerima impuls listrik. Struktur dasar neuron meliputi dendrit, serabut saraf yang menerima sinyal dari neuron lain atau rangsangan dari lingkungan. Soma, badan sel, bagian tubuh sel yang mengandung inti sel dan bertanggung jawab untuk pemrosesan informasi. Akson, serabut saraf panjang yang menghantarkan impuls listrik dari soma ke terminal akson. Terminal akson, akhir dari akson yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke neuron atau sel target lainnya, misalnya otot atau kelenjar. Mielin,
Lapisan lemak yang menyelimuti beberapa akson dan mempercepat transmisi impuls listrik. D. Proses penghantaran impuls saraf. Penghantaran impuls saraf terjadi melalui potensial aksi, yang merupakan perubahan tegangan listrik pada membran neuron yang memungkinkan transmisi informasi. Depolarisasi, ketika neuron menerima rangsangan, saluran natrium terbuka, menyebabkan ion natrium, Na, masuk ke dalam sel, yang mengubah potensi listriknya menjadi positif. Repolarisasi, setelah depolarisasi, saluran kalium terbuka, memungkinkan ion kalium, K, keluar dari sel, mengembalikan potensi membran ke nilai negatif. Refraktori, setelah potensial aksi, neuron berada dalam periode di mana ia tidak dapat dihantarkan impuls lagi, yang mencegah impuls bergerak mundur. Sinaps, titik pertemuan antara dua neuron atau antara neuron dan sel target. Pada sinaps, impuls listrik digantikan dengan impuls kimiawi melalui pelepasan neurotransmitter. Fungsi dan respons sistem saraf. Sistem saraf berperan dalam berbagai fungsi tubuh yang sangat penting, penginderaan, sensation. Sistem saraf menerima rangsangan dari lingkungan luar, seperti suhu, cahaya, sentuhan, dan mengirimkan informasi ke otak untuk diproses. Koordinasi dan pengaturan gerakan, sistem saraf mengontrol otot-otot tubuh untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi. Baik gerakan sukarela, seperti berjalan, maupun gerakan refleks, seperti menarik tangan dari objek panas. Pengaturan homeostasis. Sistem saraf bekerja bersama dengan sistem endokrin untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, seperti mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan kadar oksigen dalam darah. Pemrosesan kognitif. Sistem saraf pusat mengatur proses berpikir, belajar, memori, dan pengambilan keputusan. Respons terhadap stres. Sistem saraf autonom dapat mengaktifkan respons fight or flight atau rest and digest sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gangguan pada sistem saraf. Beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi sistem saraf meliputi penyakit neurodegeneratif, penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson yang menyebabkan kerusakan neuron dan hilangnya fungsi kognitif serta motorik. Multiple sklerosis, MS. Gangguan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang mielin, menghambat penghantaran impuls saraf. Stroke. Gangguan sirkulasi darah di otak yang menyebabkan kerusakan neuron dan kehilangan fungsi tubuh yang terkait. Epilepsi. Gangguan yang ditandai dengan aktivitas listrik abnormal di otak yang menyebabkan kejang. Nyeri saraf, gangguan seperti neuropati yang dapat menyebabkan nyeri, mati rasa.
atau kelemahan pada bagian tubuh yang terkena. Kesimpulan, sistem saraf merupakan sistem yang sangat kompleks namun vital dalam mengatur dan mengkoordinasikan hampir seluruh aktivitas tubuh manusia. Mulai dari penginderaan, pergerakan, regulasi homeostasis, hingga proses kognitif, sistem saraf memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari.